Kita pengen tadi ya untuk memberantas perbuatan maksiat umpamanya ya, tapi kita nggak pakai aturan tadi tuh, main hakim sendiri. Wala ba'alaihim ahlul maksiat. Saya yang menang adalah ahlul maksiat. Menang ya. Ya, bakalan bisa. Tuh, lihat hukumannya banyak. Makanya ya, keburukan itu apabila betul-betul ditata dia akan muncul. Walaupun itu keburukan. Kebaikan kalau nggak ditata nggak bisa tumbuh. Ya, kalau tata. Ya, tapi kalau perbuatan maksiat tadi itu ada penataannya, ya, sisi ini kuat, ya, muncul dia. Ya, yang nggak bisa diberantas, nggak bisa dihabis. Ya, memang antara maksiat dan kebaikan dan keburukan memang selalu paling tidak ditekan keberadaannya. Ya, itu sampai hari kiamat juga ya, tetap aja maksiat tetap ada sampai hari kiamat. Kebaikan begitu juga sampai nanti masih tetap ada. Hanya kewajiban kita tadi itu ya, terutama bagi tadi adalah para penguasa ya, diberikan wewenang ya, di pihak-pihak tertentu diberikan kewajiban untuk menekan keberadaan perbuatan kemunkaran ataupun mencegah ya jangan sampai terjadi kemunkaran itu kewajibannya. Itu kewajiban. Nah, jadi kalah tuh ya, juga kebaikan juga kalau kita nggak atur secara baik kalah nanti bagaimana juga ya. Kalau strategi ada aturan ya, kita ikuti penataannya ya, kekuatan dia ternyata kenapa duitnya banyak kan ya kan duit dia kita kalah ya, kita sidang kono kalah udah ya. Walaupun kita benar artinya ingin menegakkan kebenaran dan keadilan ya, itu nggak bisa kalah tuh ahlul kebaikan oleh ahlul maksiat. Fayatihimul azabu ya fayuhlikuhum jami'an, maka datanglah kepada mereka tadi, pada kaum tadi itu seluruhnya, baik yang ahli maksiat ataupun yang ahli ibadah, semuanya diajak oleh Allah. Fayuhlikuhum jami'an, semuanya dihancurkan oleh Allah. Kalau diem aja ya, nggak ada seorang pun ya, nggak ada orang usaha untuk mencegahnya ya, tapi kita ada, makanya gitu ya, kita tuh ada yang halus, ada yang lemes aja ya, lembut, ada juga yang sedang, ada juga yang keras. Itu harus begitu. Kalau yang lembut aja kayak hakim ya gitu ya, lembut aja ya, begitulah jadinya. Ada yang sedang ya, ada lagi yang harus keras, harus ada yang begitu. Jadi harus komplit ya. Kalau lembek aja mah ya, jadi masing-masing ada bagiannya ya. Itu juga berarti sudah ada ya yang mewakili kita itu untuk menegakkan kebenaran, memberantas keburukan, sudah ada ya yang mewakilinya ya. Untuk umum tuh ya, pola ada sana pola mu'alif ya, Abu Leish ada sana telah bercerita kepada kami Al-Khalilu Syekh Khalil Ibnu Ahmad Al-Jubaili, Khalil Ibnu Ahmad Al-Jubaili ada sana telah bercerita kepadaku ya Syekh Abdullah ada sana telah bercerita kepada kami Sufyan Al-Mujahid An-Syai ya, dari Syai pola yang telah berkata Mujahid dan Sa'id sami itu ya, aku telah mendengar An-Nu'man Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, aku telah mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yaqulu sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda masalul mudahinu bi huquqillahi ta'ala
wal waqi'i fiha wal khadimi 'alaiha kama salasatil rajulin kanu bisabinatin. Perumpamaan al-mudahin yaitu orang yang menentang terhadap hak-hak Allah, terhadap kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menentang kewajibannya terhadap Allah. Wal waqi pihak, dan orang yang ada pihak di dalam mudahin tadi, yang dalam mudahin billahi ta'ala, yaitu orang yang menentang, orang yang bersama di dalamnya itu. Ya. Wal qaimi, dan orang yang berdiri tegak alaiha di dalam al-mudahin billahi ta'ala, ya orang yang menentang terhadap hak-hak Allah. Ya, jadi perumpamaan mudahin di dalam hak Allah, ada al-waqi fiha, ya, ada yang memang dia di situ tukangnya, ya, tukangnya udah di situ. Ya, dia sudah bikin suatu tempat, ya, di dalamnya rombongannya tuh. Wal qaimi, dan qaimi itu yang menegakkan, yang melindungi. Dari yang melindungi alaiha terhadap orang-orang yang menentang terhadap hak-hak Allah. Nah, jadi ada aja begitu, kan seperti ini. Seperti khamar, ya, khamar tuh. Walaupun kita tidak meminumnya, kita nggak minum, tapi kita yang beliin. Gitu ya, kita sama tuh. Saya mah nggak minum dan nggak beliin, tapi saya yang nuangin. Nah, sama, itu ya. Ya, sama tuh. Ya. Kita ada di situ sama, cuma kadarnya yang berbeda. Apa kadar dosa? Kadar dosanya kita ada di situ. Ya, datang aparat, masukin kalung semua. Walaupun kita cuma nongkrong doang, ya, nongkrong doang. Saya mau apa? Masuk, katanya gitu. Ya, tangkap juga kita, ya. Gitu. Sama aja. Nah, ini kama salasatil rajulin, itu perumpamaan seperti 3 orang. Ada 3 orang perumpamaannya. Siapa? Mudahin billahi ta'ala, ya, orang yang menentang terhadap hak kewajibannya kepada Allah, wal waqifiha, dan orang-orang yang berada di situ, wal qaimi, dan orang yang melindungi, yang punya tempat itu, ya, seperti orang yang berada salah satu rajul, seperti orang yang berada kanu bisabina, yang 3 orang itu laksana berada di dalam satu perahu, dalam satu kapal. Amat tuh, ya, artinya tadi kagak ngapa-ngapain saya mah, ya, saya mah nonton doang, liatin. Nah, karena semua tadinya betul, ya, saya mah di kampung itu emang dari kecil lagi. Ya Allah, saya di kampung itu emang dari kecil, ya, sampai sekarang ini kena. Kalau ada perbuatan maksiat munkarotan itu nggak ada yang batas, ya, tetap aja kena. Apa namanya? Malah petakannya, ya, musibahnya, dan lain sebagainya. Fastaqamu manazilahum, ya, di mana mereka pada berdiri mengambil posisi, ya, mereka yang 3 itu di dalam kapal. Fatasamu manazilahum, mereka mengambil posisinya masing-masing. Ada bagian-bagian tertentu di kapal itu, ya, ada yang kelas 1, kelas 2, ada yang kelas bagian bawah, bagian tengah, bagian wasara li ahadin, ada satu di antara mereka itu a'laha, bagian paling atas kapal itu, ya. Wali ahadin awsatuha, satu lagi di antara mereka itu ada yang di pertengahan. Wali ahadin asfaluha, satu lagi di antara mereka tadi yang bertiga itu adalah yang paling bawah di kapal. Ada 3 tempat masing-masing itu. Nah, fabainahuma kazalika, dalam kondisi semacam begitu sudah ada posisinya masing-masing, bagian ini, bagian itu, ya, kan perbuatan maksiat juga ada bagian keamanannya. Ya, bagian keamanan apa nih? Nah, ada tuh, ya, bagian decengannya, ya, bagian keamanan. Jagoannya ada di situ, ya, ada jagoan, ada bosnya, ada bodyguardnya, ya. Kita nggak ngapa-ngapain, datang doang situ, ya. Nah, iza akhraja ahaduhum al-qudum, ya, dalam kondisi udah pada susun rapi begitu posisi mereka masing-masing, tiba-tiba salah satu di antara mereka ada yang mengambil kampak, ya, dia mengangkat kampak, ya. Faqalu lahu,
Ya, begitu mengambil kapal bagaimana? Mereka berkata pada salah satu tadi, ma turid, ente mau ngapain? Gitu ya. Ente mau ngapain tuh? Aturin apa yang kamu maksud? Ya, ente mau ngapa tuh? Pakai ngambil kapal? Ya, ente mau bocorin kapal ini? Ya. Pola seorang tadi yang mengambil kapal, ambil palu itu berkata, ya, akhruku makani khorkon bayakunul mau akroba ilayya. Kata dia, akan aku hancurkan tempatku ini, posisiku ini, khorkon, ya, aku bakar ini, gitu ya. Begitu aku hancurkan, akan aku bakar. Kata siapa? Kata salah satu di antara mereka yang sudah punya posisi masing-masing. Aku bakar. Wayakun mau akroba ilayya, padahal air lebih dekat ada, karena dia berada di bagian bawah dekat sama air itu, mau dibakar sama dia. Ya. Wa yakunu fiha mikhlati wa mihrabu ma'i, dan ada di situ ember, alat-alat semuanya, padahal ada di situ ya untuk memadamkan api tadi itu. Wa qala ba'duhum, maka berkata di antara mereka itu, udrukuhu, ya jangan kau bakar itu, kata dia ya. Ab'adahullahu yakhruqu fi haqqi masya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan, ya, jangan sampai terjadi sebuah kebakaran gitu kata Allah. Ya, kata orang tadi jangan tuh ya, jangan apa? Jangan dibakar. Bisa mati kita semua. Ya, bisa hancur kita semua. Wa qala ba'dhum la tada'uhu, ya. La tada'uhu yakhruqu fayulikuna wa yulikun nafsa. Jangan kau lakukan itu. Ya, bagian lagi mengatakan jangan engkau lakukan itu, ya, kita akan hancur, kita akan terbakar, wayulikuna, maka akan menghancurkan kami, wayulikun nafsa, dan menghancurkan orang tadi. Tuh. Fa'innahum akhadhu ala yadaihi, maka kalau mereka di antara mereka tadi akhadhu memperbuat mereka itu ala yadaihi, salah satu di antara yang kuasa di situ, naja, maka selamat mereka itu, enggak terjadi kebakaran, wanaju, dan semuanya menjadi selamat. Wa inhum lam yakhudhu ala yadaihi halaku wa halaka. Kalau di antara mereka itu enggak ada yang mengambil dan melakukan sesuatu, ya, yang berkuasa tadi yakhudhu ala yadaihi, melarang, ya, agar jangan dibakar, jangan dihancurkan, ya. Kalau nggak ada yang gitu tuh, halaku, mereka semuanya hancur, wahalaka, dan hancurlah orang tadi. Ya, jadi kalau orang dalam satu kapal itu, yang satu di antaranya membuat rusak, ya, mau membakar kapal itu, menghancurkan kapal itu, nggak ada yang larang, maka jadi hancur. Ya, tapi kalau ada yang larang mah nggak jadi, kita bisa mati semua nih. Begitu perumpamaan. Di satu daerah, kalau di situ ada perbuatan munkarotan, perbuatan maksiat, ya, ada beberapa orang mah mestinya yang melarang, yang mencegah, yang bicara, ya, yang berhadapan untuk apa tadi, mencegah, menghadapi orang yang perbuatan maksiat atau munkarotan. Supaya apa? Supaya tidak dihancurkan oleh Allah bareng-bareng. Kalau dibiarin aja, jadi dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan berupa apa nih? Ya, bisa jadi dihancurkan alamnya, bisa jadi dihancurkan ekonominya, bisa jadi dihancurkan keimanan dan keyakinannya serta keislamannya, alias akhlaknya. Itu yang dihancurkan. Alamnya sih nggak dihancurin, tapi akhlaknya dihancurin. Rusak nih akhlak. Iman menjadi rusak, keislaman menjadi rusak. Bisa jadi dihancurkan dengan dituangkan wabah oleh Allah, wabah malapetaka seperti sekarang, apa namanya, ganti, ya, sebagaikan ada lagi, ya, dan ada lagi kokron, ya, macam dah, tuh, ya, disebar jadinya, dihancurkan alamnya mati, tidak, ya, karena banyak, ya, yang membiarkan. Allah pun ada umpamanya dunia sekarang begitu tuh, ya, ada satu tempat, ada satu pulau yang itu digunakan untuk perbuatan maksiat,
khusus ya untuk berjudi, untuk perempuan dan lain sebagainya, dan satu pulau khusus di dunia ini ya. Nah, ini dibiarin aja, ada yang mencegahnya, ada yang berani ya, dibiarkan. Itu makanya sering terjadi lah ya, apanya, kehancuran akidah, kehancuran moral, kehancuran akhlak ini ya, iman dan Islam, keyakinannya kepada yang Maha Kuasa. Nah, kan ibaratnya ini amar ma'ruf nahi munkar itu ibaratnya seperti batang tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Kalau ada bagian kepala, ada bagian dada, ada bagian bawah ya, satu aja di antaranya yang sakit ya, bagian tubuh kita ini ada yang terluka, ada yang sakit, semuanya menjadi lemah. Tuh, kalau tidak segera diobati ya, kaki gua bungkak ini ya, lemah tuh akhirnya kita semuanya ya, kepala jadi puyeng, nyutan semuanya tuh, makan juga kurang enak, tidur kurang nyenyak. Jadi bagian sebagai seperti badan ya, di badan kita kalau tidak segera diobati, dihilangkan penyakit, begitu juga tentang maksiat ataupun kemunkarotan ini ya, daerah kita, di negeri kita, kalau tidak segera ya diperbuat, diambil sebuah tindakan yang tepat. Tapi tadi jangan main hakim sendiri, tapi harus bersama ya, bersama yang berkuasa, yang punya wewenang ya, dan lain sebagainya. Nah, kerjasamanya harus benar ya, harus benar kerjasamanya. Wewenang itu kadang-kadang jadi hilang juga dia. Ya, hilang udah ya. Gigi gocap beres, hilang kan, jadi hilang. Itu dunia itu udah begini memang ya, asal jangan kita. Jadi ibaratkan seperti tadi. Kita sedikit lagi, untuk bisa ya. Kelanjutannya waruya an Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Santri tadi kalau di situ ada fiil awalnya, kemudian setelah fiil itu ada rujar ya. Hanya fiil itu diberi dimadhulkan, jadi waruya, jadi telah diriwayatkan ya. Jika dibaca warawa, jadi dibaca ruwiya ya. An Abi Darda, dan diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, annau qala, bahwasanya Abi Darda ya, berkata, la ta'murunna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ya. Kalian itu, lamnya lam amar kemarin ya, lamnya lam amar bermakna perintah. Kamu diperintahkan bil ma'ruf, untuk melakukan kema'rufan, kebaikan ya, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu itu dilarang untuk melakukan apa? Mencegah perbuatan kemunkarotan. Ini dibilangin sama Abu Darda. Au la yasallitullahu alaikum sultanan zaliman. Atau kalau tidak kalian itu amar ma'ruf dan nahi munkar, atau apa kamu mau gitu ya, kamu mau Allah kirim kepada kalian itu sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Kalau nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, pada diam aja, Allah kirim sultanan zalimah ya, pemimpin yang zalim tuh. Nah ini ya, la yudhillu kabirukum, di mana begitu dikirim sultanan zalimah ya, di situ nggak ada kepedulian kabirukum kepada orang-orang lebih tua di antara kalian ya, dan nggak saling menghormati. Wala yarham shogirakum, gak ada yang nyayangin yang lebih di bawah kalian itu ya. Yang di atas lebih atas gak peduli sama yang bawah ya, yang bawah pun gak bisa ngerambat kan, gak bisa ngerambat ke atas. Layar hamsogiraku, gak ada yang memuliakan, gak ada yang menyayangi yang di bawah kalian itu. Wayadu khiyarukum, dimana menyeru khiyarukum, orang-orang yang terpilih di antara kalian, fala yustajabu lahum, nggak ada yang jawab
walaupun orang-orang yang terpilih menyeru, ya, dengan apanya aja tuh dia melakukan, supaya apa? Supaya orang-orang bawah itu diperhatikan, ya, supaya orang-orang kaum cilik itu lebih diperhatikan ekonominya dan lain sebagainya. Di sini wayat khiyarukum fala yustajabu lahum, walaupun orang-orang terpilih di antara kalian menyeru, ya, nggak ada jawaban, gitu ya, nggak dijawab mereka itu oleh siapa tadi? Oleh sultanan zaliman, karena udah ada begitu, ya. Wa yastansiruna fala yunsoruna, ya. Dan apabila kalian itu mohon minta pertolongan maka nggak dapat pertolongan, nggak bisa, ya. Minta pertolongan di mana juga nggak bisa, nggak ada yang ditolong, ada yang dapat menolongnya, ya. Ya, wa yastaghfiruna wa la yughfaru lahum, kemudian minta pengampunan juga enggak diampuni oleh mereka itu. Tuh, ya. Kalau bagaimana? Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu tidak ada yang peduli, enggak ada yang ditegak, enggak ada yang menegakkannya itu. Maka Allah kirim pemimpin yang zalim, ya. Pemimpin yang zalim di muka bumi itu sampai, ya, ya hanya la yudilu kabirukum wa la yarhamu saghirakum, ya, yang di atas mah begitu, yang di bawah juga begitu, ya. Orang-orang terpilih berusaha, ya, untuk menyeru, ya, tapi nggak ada jawaban, nggak ada hasilnya, ya, nggak ada hasilnya bagaimana juga, gitu ya. Melakukan apa juga nggak ada hasilnya, nggak ada efek positif, ya. Nah, minta apa lagi? Wayastairuna, nggak minta pertolongan, nggak ada yang bisa, ya, nggak ditolong, ada. Minta pengampunan, fala yughfaru lahum, maka nggak diampuni, nggak dapat ampunan, dan nggak ada ampunan tadi, dan nggak ada kata maaf, ya, nggak ada kebijakan, seolah-olah begitu tuh, ya. Nah, ini bisa terjadi di mana saja, dan baik kita secara umum di negeri sendiri, di bangsa sendiri, kemudian lebih rendah lagi di kabupaten, lebih rendah lagi di wali kota, lebih rendah lagi di kecamatan, di kelurahan, di tingkat RW, di tingkat RT, ataupun setiap rumah masing-masing ataupun per individu, bila mana tidak ada pada dirinya itu memerintah kebaikan dan melarang keburukan, akan terjadi pemimpin yang zalim dikirim oleh Allah pada diri sendiri, ya, oleh Allah Subhanahu. Lebih banyak syaitonnya di dalam jiwa kita, itu jadinya, ya. Jadi lebih banyak hawa nafsunya di dalam jiwa kita kalau kita tidak mengajak diri kita untuk melakukan perbuatan baik dan melarang jiwa kita itu untuk melakukan perbuatan buruk. Itu akibatnya kalau kirim sultanan zalimun, akhirnya diri kita dipimpin oleh syaitan, bukan dipimpin oleh diri sendiri, gitu, ya. Allahu ta'ala a'lamu bishawab. Para jemaah yang sama dan seperti yang